Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Benedictus Mor, Santo Platon, dan Santo Isidorus. Biografi yang pertama, Santo Benedictus Mor. Benedictus Mor lahir di sebuah desa kecil dekat Sisilia. Ia adalah orang negro pertama yang digelari kudus oleh gereja. Ia disebut juga Benedictus hitam karena warna kulitnya yang hitam pekat. Orang tuanya adalah budak belian asal Ethiopia yang bekerja pada seorang kaya di Sisilia. Karena kesalehan hidup mereka, sang majikan memberikan status merdeka pada Benedictus. Dari orang tuanya yang saleh, Benedictus mendapatkan pendidikan yang baik, terutama dalam hal-hal penghayatan iman Katolik. Ia berkembang menjadi orang Katolik yang saleh. Seorang imam Fransiskan yang menyaksikan cara hidup Benedictus segera mengajaknya untuk masuk ordo Fransiskan. Benedictus menyambut baik ajakan ini. Ia menjadi seorang bruder dan bekerja sebagai juru masak di biara Santa Maria di Palermo. Kesalehan hidupnya membawa dia ke jenjang menjadi pemimpin biara, kendati pun ia tidak bisa menulis dan membaca. Dalam kepemimpinannya, ia berhasil menciptakan suatu suasana yang baru dalam biaranya. Banyak orang datang meminta nasihat dan bimbingan rohani padanya. Ia dianugerahi kemampuan untuk menerangkan masalah-masalah doktrinal dan rohani. Biografi yang kedua, Santo Platon. Platon lahir pada tahun 735. Ia menjadi abbas di sebuah biara di Gunung Olimpos, Yunani, dan berhasil memperbaharui semangat hidup rohani dalam biara itu. Pada usia senja, Platon meletakkan jabatannya dan menjadi seorang pertapa dengan cara hidup yang sangat keras. Ia diasingkan karena melancarkan perlawanan terhadap kaisar yang terus-menerus melakukan kawin cerai. Biografi yang ketiga, Santo Isidorus. Isidorus lahir di Spanyol. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang tergolong dalam bilangan pujangga gereja karena perjuangannya untuk kemajuan gereja, kebudayaan, dan pendidikan di Spanyol. Ia dididik di Sevilla oleh Leander, kakaknya sendiri, yang pada waktu itu menjabat sebagai uskup Sevilla. Selagi duduk di bangku sekolah, Isidorus tidak mencapai kemajuan yang sangat berarti dalam berbagai ilmu yang diperolehnya. Walaupun ia belajar dengan penuh semangat, hasil yang dia peroleh tidaklah memuaskan. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar. Ia pun menyerah, putus asa, dan tidak mau lagi berjuang. Lalu ia memutuskan untuk pulang saja ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, ia mendapat suatu pengalaman menarik di sebuah sumber air. Di sumber air itu, ia melihat sebuah batu besar yang berlubang oleh karena titik-titik air yang menimpanya. Mengapa batu yang demikian keras dapat ditembusi oleh titik-titik air yang lemah dan tidak berdaya itu? Tanyanya dalam hati. Pengalaman ini menumbuhkan suatu kesadaran baru dalam dirinya. Aku pun harus begitu, bertekun dan belajar, katanya dalam hati. Lalu ia memutuskan kembali kepada Leander, kakaknya, untuk melanjutkan studinya. Isidorus mendapatkan pendidikan yang keras di bawah bimbingan Leander, kakaknya. Pengalaman di sumber air memberinya semangat baru untuk terus tekun belajar dan pantang mundur. Akhirnya ia memetik hasil yang gemilang.
ia ditabiskan menggantikan Lender. Pekerjaan dan rencana-rencana kakaknya untuk memajukan keuskupan Sevilla, terutama menobatkan suku Goth Barat yang sesat, diteruskan dan diselesaikan. Ia pun tegas terhadap semua ajaran sesat yang berkembang di dalam keuskupannya dengan membuat peraturan-peraturan baru. Selama 36 tahun, Isidorus berkarya mengabdikan dirinya demi kemajuan keuskupan Sevilla. Ia membangun gereja-gereja, biara-biara, terutama menulis buku-buku ilmiah, yaitu ensiklopedi yang diberi judul etimologi atau origins, menulis buku-buku biologi, sejarah dunia, mulai dari penciptaan, karya-karya teologia, menulis aturan-aturan biara serta sejarah suku Vandal, Goth, dan Suevi. Selain itu, ia menyelesaikan sebuah karya Leander kakaknya, yakni Missale Mozarabic, yang ditujukan untuk mempertobatkan suku bangsa Goth. Buku-buku yang dia tulis dipakai di seluruh Eropa selama berabad-abad. Meskipun dia sibuk dengan berbagai tugas, Isidorus selalu menyempatkan diri untuk berdoa, berpuasa, dan merenungkan kitab suci. Semua ini menjadikan Isidorus seorang uskup yang saleh, bijaksana, dan rendah hati. Seluruh umat sangat senang dengan dia karena kasih sayangnya kepada mereka. Ia meninggal dunia pada tahun 636, kemudian pada tahun 1598 ia digelari kudus, dan pada tahun 1722 ia digelari sebagai pujangga gereja. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Santo dan Santa selalu berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka mengandalkan dan menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari dengan penuh iman. Marilah kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.